Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan memberikan pengenalan mengenai pembelajaran IPA di SD. Dengan saya Erlin Mariani sebagai tutor pengampu mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Kita mulai dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang mengkaji mata pelajaran IPA dan merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa PGSD Universitas Terbuka Mataram. Mata kuliah ini mengkaji hakikat IPA, teori belajar, model dan media pembelajaran, perencanaan pembelajaran, yang terdiri dari pengembangan perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, LKS, dan bahan ajar serta mengembangkan evaluasi dalam pembelajaran IPA di SD yang inovatif dan berwawasan konstruktivistik. Mata kuliah ini juga melatih mahasiswa untuk menganalisis permasalahan pada pembelajaran IPA di SD. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa melakukan simulasi pembelajaran dengan menerapkan media, model, dan mengembangkan perangkat pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas manfaat mata kuliah pembelajaran IPA di SD bagi mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menentukan aspek-aspek yang ada dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, mata kuliah ini memfasilitasi dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran IPA yang inovatif, berwawasan konstruktivistik, dan memperhatikan kondisi lingkungan setempat atau kontekstual. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengembangkan metode yang tepat guna mengajarkan IPA di SD. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengembangkan perangkat pembelajaran pada pembelajaran IPA. Adapun relevansi terhadap pengetahuan mahasiswa dan bidang kerja adalah pengetahuan tentang hakikat dasar IPA menjabarkan tentang karakteristik IPA dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain, sehingga dalam penyampaian pembelajarannya juga disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran IPA yang akan diberikan pada jenjang sekolah dasar. Diharapkan dari penjelasan tentang hakikat dan karakteristik pembelajaran IPA SD dapat dijadikan acuan mahasiswa dalam melaksanakan dan mengembangkan pembelajaran IPA saat nanti mahasiswa telah praktek menjadi guru SD. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat IPA. Sebelumnya, saat di bangku sekolah, pastinya kalian pernah mendapatkan mata pelajaran IPA. Apakah IPA itu? Seberapa penting IPA bagi kehidupan manusia? Dan mengapa seseorang harus belajar IPA? IPA merupakan terjemahan dari kata-kata dalam bahasa Inggris natural science. Sains dapat diartikan secara harfiah adalah ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang ilmiah. Ilmu memiliki sifat rasional dan objektif. Natural adalah alam, sehingga jika diartikan, IPA adalah suatu ilmu yang mengkaji segala sesuatu tentang gejala yang ada di alam, baik makhluk hidup maupun benda mati. IPA dapat dijabarkan pada beberapa ilmu seperti astronomi, kimia, mineralogi, meteorologi, fisiologi, dan biologi. IPA tidak didapatkan dari hasil pemikiran manusia, namun IPA merupakan hasil dari pengamatan maupun eksperimentasi suatu gejala alam yang ada di bumi. IPA merupakan suatu hal yang didasarkan dari gejala alam, yang mana gejala alam tersebut akan menjadi suatu pengetahuan jika diawali dengan sikap ilmiah dan menggunakan metode ilmiah. Ilmu pengetahuan alam berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip saja,
tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Ada 4 unsur hakikat IPA. Yang pertama adalah sikap. Sikap yang mendasari seorang ilmuwan selama proses mendapatkan suatu pengetahuan. Sikap tersebut terdiri dari rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar, bersifat open-minded. Sikap ilmiah lain yang dikembangkan adalah sikap yang senantiasa mendahulukan bukti, luas, kritis, dan peka terhadap lingkungan. Sikap ilmiah terdiri dari terbuka, kreatif, tekun, dan teliti. Unsur kedua adalah proses. Proses yang dimaksud di sini adalah prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah yang terdiri dari penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen atau percobaan, evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah produk, yaitu berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Batang tubuh IPA berisi 3 dimensi pengetahuan, yaitu pengetahuan faktual atau fakta, pengetahuan konseptual atau konsep, pengetahuan prosedural atau prinsip, hukum, hipotesis, teori, dan model. Yang terakhir adalah dimensi pengetahuan metakognitif, yaitu pengetahuan dan keyakinan mengenai proses-proses kognitif seseorang setelah usaha-usaha sadarnya untuk terlibat dalam proses berperilaku dan berpikir sehingga meningkatkan proses belajar dan memori. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembelajaran IPA di SD. Seperti yang kita ketahui, bahwa belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, keterampilannya, kecakapan dan kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimaannya, dan lain-lain aspek yang ada pada individu. Adapun hasil belajar yang dikembangkan adalah pengetahuan, sikap ilmiah, dan keterampilan proses dalam pembelajaran IPA. Diharapkan ketiga unsur ini dapat muncul pada siswa, sehingga siswa dapat mengalami proses pembelajaran secara utuh, memahami fenomena alam melalui kegiatan pemecahan masalah, metode ilmiah, dan meniru cara dan sikap ilmuwan bekerja dalam menemukan fakta baru. Peran siswa bekerja seperti ilmuwan mengandung arti bahwa dalam proses pembelajaran IPA menggunakan pendekatan keterampilan proses dasar IPA. Keterampilan proses IPA digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu keterampilan dasar dan keterampilan terintegrasi. Siswa perlu diberikan kesempatan untuk berlatih keterampilan-keterampilan proses IPA yang disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa di SD. Keterampilan-keterampilan dasar terdiri dari mengamati, mengklasifikasi, mengukur, menyimpulkan, meramalkan, dan mengkomunikasikan. Sekian pembahasan tentang materi ini. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang teori belajar dan pendekatan dalam pembelajaran IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.